ini Anda menyaksikan Skeptik News bersama saya, Dea Abigail, sebagai host Anda dalam segmen Berburu Kuliner. Nah, Sobat Skeptik, saat ini saya ingin mengunjungi dua warung makan yang menjual makanan non-halal, yaitu makanan khas Manado yang disebut RW. Nah, katanya sih RW dibuat dari daging anjing. Apa benar tuh? Yuk, mari kita cari tahu. Warung pertama yang akan saya kunjungi berada di Jalan Poros Bintuni Manokwari SP3. Nama warungnya yaitu Tibers, artinya tiga bersaudara. Pemilik warung adalah Primus Renyaan dan Ervina Mofu bersama tiga anaknya, Rian, Ari, dan Eci. Warung ini secara khusus menjual B2 rica-rica, B2 kecap, dan RW. RW merupakan makanan khas daerah Manado yang terbuat dari daging anjing. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan salah satu warung RW yang berada di daerah Teluk Bintuni. Mari kita masuk dan kita melihat aktivitas yang dilakukan oleh pemilik warung. Daging B2 dan RW dibanderol dengan harga Rp40.000 per porsi. Minuman yang dapat dipesan adalah kopi hitam, kopi susu, teh hangat, es teh, es jus susu, kubima susu, sirup, Sprite, dan air mineral. Walaupun sedang pandemi COVID-19, pembeli masih dapat makan di tempat maupun memutuskan untuk membungkusnya. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, daging anjing yang digunakan dalam seminggu bisa mencapai 3 ekor. Namun sekarang selama pandemi, 1 ekor anjing hanya untuk seminggu atau bahkan 2 minggu. Pemasok daging anjing merupakan masyarakat lokal yang memelihara anjing maupun yang berburu di hutan. Untuk memenuhi persediaan daging anjing, mereka akan mencari masyarakat yang mau jual anjing. Anjing yang digunakan tidak boleh memiliki sakit kulit, ruam, atau bahkan luka. Mereka hanya menerima anjing yang masih hidup dan sehat. Warung kedua yang saya kunjungi adalah Warung Patricia. Warung ini berada di Jalan Bintuni Manokwari, Kampung Rosip SP5. Pemiliknya bernama Maria Yosinta, dan biasanya dia dibantu oleh keponakannya yang bernama Erik. Duka-dukanya itu, kalau pas orang tidak ada baru kita mau bakar daging, bakar anjing. Suka dukanya itu paling satu sampai hampir emosi karena sendiri tuh. Karena apalagi itu harus bakar, itu harus cuci, harus cincang. Pemilik warung Tibers dan pemilik warung Patricia memiliki persamaan faktor mengapa mereka membuka usaha RW dan B2. Mereka membuka usaha itu karena ada peluang dan potensi dari masyarakat sekitar yang suka memakan daging anjing. Orang di sini suka untuk makan B2 dan RW, tapi untuk wilayah Bintuni itu kalau tidak salah dia punya warung baru 2, tapi itu pun di SP5 dan di kota. Salah satu pembeli RW yaitu Laura mengatakan bahwa warung RW susah ditemukan di daerah Teluk Bintuni, dan karena alasan tersebut ia tetap membeli walaupun harganya agak mahal untuk seporsi daging RW. Sudah berapa kali Anda membeli RW di sini? Sering sih tidak datang. Apakah susah untuk menemukan warung RW dan B2 di daerah ini? Ya lumayan susah juga. Menurut Anda lebih enak RW atau B2? Dua-duanya sama enak sih. Ya, jadi seperti yang kita ketahui kalau daging anjing yang dijual tuh memiliki harga yang cukup mahal, namun mengapa tetap membeli makanan tersebut? Ya, kayak gini soalnya di sini jarang yang buka warung, jadi terpaksa beli dan enak gitu. Warung Tibers dan warung Patricia memiliki proses pembuatan RW yang sama. Proses pembuatan RW sendiri tergolong mudah. Hanya perlu menyiapkan bumbu seperti lada, garam, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, cabai rawit, miwon, serai, dan daun jeruk. Lalu semuanya dihaluskan dengan cara di blender maupun ditumbuk. Kemudian siapkan wajan dan panaskan. Lalu masukkan daging anjing. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu masukkan minyak goreng, aduk, dan tunggu hingga matang. Lalu angkat saat bumbu sudah menyerap dan berwarna coklat keabu-abuan. RW memang memiliki rasa yang gurih dan enak dan disukai oleh banyak orang. Namun tentu saja ada beberapa dari masyarakat yang menolak bahwa daging anjing digunakan sebagai bahan makanan. Salah satunya yaitu Zefania Ecclesia, salah satu pencinta hewan. Apa harapan Zeva di kedepannya nanti? Mungkin
kamu berharap supaya daging anjing ini dilarang untuk dikonsumsi atau mungkin ada persepsi yang lain dari kamu? Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri nggak suka kalau orang makan anjing. Cuma kembali lagi itu kan setiap orang punya preferensi masing-masing gitu. Aku juga nggak bisa maksain kamu nggak boleh makan anjing gitu kan, nggak bisa kan. Cuma menurutku gimana ya, kalau misalnya kamu makan anjing pun kalau bisa caranya nggak seperti itu, jangan saya menyiksa gitu. Contohnya kayak hewan-hewan lain, kayak ayam, sapi, itu mereka menurutku cara membunuhnya itu jauh lebih manusiawi daripada membunuh anjing gitu. Jadi menurutku, oke, fine, nggak apa-apa kamu makan anjing. Tapi tolong lebih manusiawi gitulah, gitu. Walaupun Zevania menolak anjing sebagai bahan makanan, ia tetap menghargai orang lain dengan tidak memaksakan kehendaknya agar orang lain berhenti memakan daging anjing. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan juga menghargai budaya yang terasa asing bagi kita. Nah, Sobat Skeptik, setelah berbincang bersama pemilik warung Tibers dan pemilik warung Patricia, bersama juga dengan pembeli dan salah satu pecinta anjing, saya ingin mencoba secara langsung bagaimana rasa RW tersebut.